Setidaknya ada 5 disiplin ilmu yang sepakat dengan teori tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seseorang pernah bertanya kepada Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Bagaimana pertanyaan seseorang tersebut? Apakah Kiai mengira waktu itu akan mendapatkan respon yang dahsyat sambutan tesis ini dari masyarakat luas? Beliau menegaskan, saya tidak mengira akan sebesar ini antusiasme masyarakat pada kajian yang saya teliti. Qadarullah, kajian ini adalah perintah agama yang harus saya sampaikan. Karena saya yakin kebenaran akan mengalahkan kebatilan. Karena kebenaran hakiki adalah ayat-ayat petunjuk Tuhan. Itu jawaban Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Patut kita ketahui bahwa setidaknya ada 5 disiplin ilmu yang sepakat dengan teori tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Apa saja 5 disiplin ilmu yang cocok dengan tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani itu? Yang pertama adalah disiplin ilmu tentang ilmu nasab. Jelas bagaimana Ubaidillah dicantolkan di abad 9, dicantolkan sebagai anaknya Ahmad bin Isa, yang mana julukannya adalah Al-Abah atau An-Nafat, tapi dijuluki Al-Muhajir, orang yang berhijrah dari Irak menuju Husaisah, biar disangka seperti itu. Dan anak dari Sayyid Ahmad bin Isa itu cuma 3, Ahmad, Ali, dan Husain. Tidak ada yang bernama Ubaidillah atau Abdullah, kan gitu. Nah terus umur antara Ahmad bin Isa dan Ubaidillah itu terpaut 550 tahun lebih. Nah, ini sesuai dengan ilmu nasab, penelitian dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ilmu sejarah. Ilmu sejarah ini sesuai juga. Adanya kitab sezaman ini memang harus ada. Bagaimana mungkin seseorang yang di situ itu dilabeli mujtahid mutlak, padahal yang patut menyandang mujtahid mutlak itu ya hanya imam 4 mazhabil arba'ah, kan gitu tuh. Nah ini faqih muqaddam ini levelnya itu mujtahid mutlak. Tetapi ada kemuskilan, tidak ada satu kitab pun yang mampu beliau tulis. Tidak ada karangan yang beliau tulis yang bisa kita nikmati hari ini. Itu yang pertama. Terus yang kedua, tidak ada catatan ulama sezaman yang menyebut atau menyinggol nama faqih muqaddam. Makanya ada indikasi nama faqih muqaddam itu fiktif. Nah, ini dari segi sejarahnya seperti itu. Nah, ini menarik, makanya pentingnya belajar sejarah. Makanya ada istilah jas merah.
jangan pernah lupakan sejarah, termasuk menjaga sejarah negara kita, sejarah bangsa dan bernegara kita, sejarah Islam kita. Bagaimana kita bisa Islam? Lantarannya siapa? Wali Songo, bukan Habib, kan gitu loh. Dan Wali Songo dan Habib itu beda. Wali Songo di abad 15 sudah hadir ke Nusantara, mengislamkan orang-orang Nusantara, kan gitu tuh. Nah, sedangkan Habib hadirnya yang membawa adalah Belanda di abad berapa? 19 pasca perang Diponegoro. Tujuannya apa? Bekerja dengan Belanda. Ini sejarah. Ya, kita harus paham. Itu yang kedua. Terus yang ketiga adalah ilmu filologi. Ilmu filologi. Ilmu genetika. Nah, tes DNA. Kita semua tentunya tidak asing. Ada beberapa marga dari klan Pak Alwi yang sudah melakukan tes DNA. Dan ternyata dari pakar ahli filologi mengatakan darah mereka, haplogrup mereka, YDNA mereka itu berhaplogrup G. Padahal kalau turunan Sayyidina Ali karramallahu wajhah wa radhiyallahu taala anhu, nah, itu seharusnya itu J1 haplogrupnya, YDNA-nya lagi G. Nah, ada yang mengatakan ahli filologi ini kalau G itu Arab saja bukan, kan gitu. Arab saja bukan. Makanya sangat jauh sebagai cucu Nabi. Wong Arab saja bukan, suku Arab Quraisy itu bukan. Kalau G, karena G itu kalau menurut ahli filologi itu adalah kaum Yahudi Askenazi Al-Hajari, Kaukasia. Wah, ngeri. Ternyata dari beberapa Bani Pak Alwi yang sudah tes DNA itu haplogrupnya itu keturunan Yahudi. Nah, itu. Yang keempat, kaidah ilmu fikih. Nah, kaidah ilmu fikih. Makanya kita harus belajar ilmu fikih. Wajib, ilmu syariat itu wajib. Bagaimana cara wudhu yang benar, syarat sahnya wudhu itu bagaimana, terus rukunnya wudhu itu apa saja, yang wajib dibasuh dan diusap itu apa saja, yang sunnah apa saja, termasuk itu kita harus tahu. Makanya kita harus ngaji. Nah, minimal kita tahu atau bisa ngaji kitab kuning kayak di pondok pesantren, faslun fi ahkamil wudu'i umpamanya, faslun fi syuruti wujubis sholati. Nah, ini menarik. Nah, kebanyakan para kabit itu nggak bisa ngaji. Kenapa kami tidak bisa ngaji? Wong dedengkotnya Habib di Nusantara ini ibaratnya sesepuhnya, pakai aneh ya bahasanya. Itu tidak pernah kami menemukan beliau itu membawa kitab kuning terus ngaji di depan jamaahnya. Yang ngaji cuma hanya yang keluar dari mulut, spontanitas ibaratnya. Nah, ini kan kurang menarik menurut kami, karena tidak ada referensi. Kalau menurut Wahabi Salafi, dalilnya mana? Nah, tidak ada dalilnya. Itu yang kelima adalah ilmu sains atau DNA. Nah, jadi kita harus
betul-betul tahu bahwa Habib itu bukan keturunan Nabi. Ternyata dari segi apapun itu bukan keturunan Nabi. Akan tetapi yang benar Habib itu keturunan Ba'alwi. Nah, itu baru benar. Gitu, guys. Ya mudah-mudahan saudara-saudara kami yang masih fanatik buta, yang masih ta'asub dengan para Habib ini segera diberi hidayah, terus kembali pulang. Karena kebenaran yang mana lagi yang akan kamu dustakan? Bukti sudah ada di depan mata. Dari segi apapun, Pak Alawi ini rungkat. Bukan hanya tesisnya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Makanya benar apa yang disampaikan oleh tokoh-tokoh yang meneliti nasab ini. Semakin dititi nasab Bani Pahalawi ini semakin jauh dari kebenaran. Oh, kali ini baru ketemu jawabannya. Oh, ternyata ini toh. Jadi semakin kesini itu semakin banyak temuan-temuan yang membatalkan nasab mereka. Tersambung kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kalau hanya tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani kurang sikoh, kurang kuat. Tetapi ini dari sejarah, filologi, sains, DNA, fikih, ngeri kan, hancur kan sudah ini. Nah ini kan seharusnya menyadarkan kita semua kan gitu. Bagaimana Habib itu selalu masif mengajarkan tentang khurafat. Wah, gawir, gabrul, dobos kan gitu tuh. Terus mencoba untuk menggeser amaliyah-amaliyah kita yang diajarkan oleh para wali songo. Wali songo mengajarkan kepada kita untuk mengamalkan dari segi sholawat, mengamalkan sholawat Al-Barzanji yang dikarang oleh Syekh Ja'far Al-Barzanji. Wow, ini lebih sepuh. Tapi Habib mengarahkan untuk mengamalkan Jibtu Duror yang baru kemarin. Banyak sekali narasi bahwa yang mengarang mu'alif Jibtu Duror itu fil yakdoti wal manami sering ketemu Kanjeng Nabi Muhammad SAW biar ada nilai jualnya. Kan seperti itu. Terus bagaimana Wali Songo mengajarkan kita untuk selalu mengamalkan tahlilan. Tapi Habib mengajarkan rotiban. Nah, ini ada pergeseran yang akan menggeser amaliyah-amaliyah kita. Kalau kita tidak cermati, kita akan mengikuti algoritma mereka. Dan pada saat kita terperangkap kepada algoritma mereka, kita akan mudah dikuasai. Ibarat kerbau yang dicocok hidungnya, kesana kemari akan mengikuti. Itu. Terima kasih, tetap NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.